Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai siswa-siswi MTS Mardoatila, semoga pada hari ini kalian sehat semua, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini adalah mengenai wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya pasti saya mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semua ada syaratnya, yaitu contoh-contoh 5 wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, Siti Khadijah ini adalah wanita pertama yang masuk Islam. Dan yang kedua, Khadijah ini sangat taat dan patuh kepada suaminya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dia juga taat akan perintahnya Allah. Dan yang keempat, Khadijah ini adalah saudagar yang kaya raya, di mana hartanya itu dihabiskan untuk membela Islam. Makanya Nabi sangat mencintai Khadijah. Begitu tulusnya Khadijah menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan agama Islam. Apakah kalian seperti itu? Mudah-mudahan kalian bisa seperti itu. Karena kalau ibu lihat nih, dari beberapa hari ini kotak amal yang diedarkan kepada kalian, mesti tuh jawabannya, saya lupa hari ini nggak bawa uang. Selalu seperti itu, gitu kan. Dan yang kedua, ada juga yang ngambil uangnya itu di kantong yang paling dalam. Pas keluar bunyi deh tuh, dimasukin ke kardusnya, apa bunyi petuk gitu kan. Nah, ini jangan seperti ini, bahwa apa yang kita keluarkan itu adalah untuk diri kita sendiri, dimana satu saat akan membawa akan membawa positif untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, yaitu wanita yang dimuliakan oleh Allah adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau ini, Siti Aisyah ini adalah wanita yang paling cerdas di dunia, di mana dia sangat taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah suaminya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap perkataan baginda dibukukan karena dia wanita yang cerdas. Sampai Rasulullah sendiri menyebut dengan Ummul Mukminin, yaitu ibu daripada orang-orang mukmin. Maka Allah memuliakan Siti Aisyah. Yang ketiga adalah Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai seorang putri, dia begitu sangat mencintai ayahnya. Begitu pengabdiannya kepada ayahnya. Ketika Khadijah meninggal, maka yang menggantikan peran ibunya yaitu Fatimah Zahra, melayani Rasulullah dari mulai makannya, minumnya, pakaiannya, sampai beliau sakit pun dia selalu berada di samping ayahnya.
Apakah kita sudah seperti itu? Semoga kita sudah seperti Fatimatul Zahra. Ya, selain dia patuh kepada ayahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga taat kepada suaminya. Makanya Allah memuliakan Fatimatul Zahra. Saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata bahwa sakit hatinya Fatimatul Zahra sama dengan sakit hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah Asiyah. Asiyah adalah seorang istri Fir'aun, di mana istrinya Fir'aun itu suruh menyembah berhala, tapi dia menentangnya. Dia tidak mau menyembah berhala. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah itu yang akan menolong dia. Sampai akhirnya Fir'aun itu membawa para algojonya untuk mengikat Asiyah. Diikatlah tangannya Asiyah memakai rantai, lalu dipukulnya. Tapi keimanan Asiyah tidak luntur, tidak bergetar gitu, tidak takut gitu melawan Fir'aun. Dia terus memuji nama Allah karena dia yakin bahwa Allah lah yang akan menolong dia. Semoga kita seperti Asiyah yang begitu keimanannya sangat kuat, begitu keimanannya bahwa Allah yang akan menolong kita di yaumil kiamah nanti. Di akhirat nanti kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah tempat kita berlindung. Dan yang kelima adalah Maryam binti Imran. Nah, Maryam ini adalah gadis yang suci, gadis yang bersih, yang bisa menjaga kehormatannya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari rahim beliau lahirlah seorang Nabi Isa. Jadi dia begitu taatnya, begitu sangat memuji kehormatannya dan bisa menjaga kehormatannya, maka Allah mengangkat, memuliakan Maryam binti Imran. Apakah kita bisa seperti Maryam? Insya Allah kita bisa melakukan. Yang terpenting niat bahwa kita bisa menutup aurat kita, bisa menjaga kehormatan kita, bisa menjaga kehormatan keluarga kita, bisa menjaga kehormatan kedua orang tua kita. Apabila itu bisa dilaksanakan, maka Allah akan memuliakan diri kita. Maka dari itu yuk sama-sama kita menjaga pada perbuatan keji dan mungkar, terutama para siswi MTS Mardotila. Jagalah kehormatan kalian, karena kehormatan wanita itu di atas segala-galanya. Apabila kita sudah bisa menjaga kehormatan kita, maka Allah akan melindungi diri kita. Nah, marilah kita sama-sama menjaga kehormatan kita dengan menggunakan jilbab, berkata dengan lemah lembut. Tidak ada tuh ketawa yang nyaring bunyinya, yang terbahak-bahak, karena kita adalah seorang wanita. Dan jangan mengeraskan suara kita karena kita adalah seorang wanita. Itu adalah aurat. Mudah-mudahan dari pelajaran yang kalian ambil bisa memahaminya, bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.